Sudah ya? Ya, siapa yang mau hadiah katakan saya. Baik, yang mau hadiah silakan teman-teman nanti dicatat yang rapi apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasbi Allah. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Kira-kira sekarang berapa persen semangatnya nih? 200 dari 100%. Berapa persen Soli? 100. Siapa yang semangatnya 100% angkat tangan? Kamu nggak ngangkat tangan berapa persen semangatnya? 80. Oh 80, Masya Allah. Yang akhwat yang nggak ngangkat tangan siapa? Kamu berapa persen? 100. 100, Alhamdulillah. Anana solih dan salihah, kaifa halukum? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kita patut bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Diberikan nikmat aman. Diberikan nikmat bisa menuntut ilmu di pagi hari ini. Anak-anak solih dan soleh udah tahu belum kabar saudara kita yang ada di Sumatera? Apa yang terjadi dengan saudara kita di Sumatera? Masya Allah. Selain banjir apalagi? Longsor. Selain kebakaran, emang ada kebakaran? Kebakaran di Jakarta kemarin ya. Nah, bagaimana kira-kira kalau seandainya anak-anak solih dan solihah ada di Sumatera mendapatkan musibah tersebut? Sedih atau enggak? Nah, bayangkan rumah ada yang hanyut. Sudah roboh rumah mereka, sudah hilang rumah mereka, tidak ada lagi kamar mereka, tidak ada lagi ruang tamu mereka, tidak ada lagi buku-buku mereka untuk belajar. Kita lihat bahkan ada anggota keluarganya yang hanyut terbawa arus air dan meninggal dunia. Masya Allah. Bayangkan kalau seandainya kita berada di sana anak-anak solih dan solihah. Bahkan mereka cuma sisa pakaian yang ada di tubuh mereka saja. Tidak ada lagi mainan mereka, tidak ada lagi pakaian-pakaian di lemari mereka. Bahkan mereka sekarang tidak bisa belajar karena rata-rata sekolah mereka sudah Nah, kita lihat sendiri di berita, di sosial media, di HP kita bagaimana parahnya kondisi di sana. Ada yang bisa nggak nyebutkan 3 daerah di Sumatera yang kena dampak bencana? Angkat tangan. Siapa ya? Kamu deh Solih. Tahu nggak 3 daerah, 3 provinsi yang kena bencana? Shh. Tahu? Sumatera. Sumatera aja. Itu pulau, provinsinya. Coba kamu, sini. Aceh. Selain Aceh? Padang. Padang itu provinsi apa? Padang itu ibu kota ya, bukan provinsi. Tahu nggak? Enggak. Satu lagi apa? Sumatera. Sumatera itu pulau Soli. Nah, masih kurang lengkap ya, tapi nggak apa-apa. Coba kita ke akhwat. Yang akhwat paling belakang ada yang tahu nggak? Coba kamu yang paling belakang. Yuk berdiri. Sebutkan 3 provinsi apa aja. Provinsi ya, bukan ibu kota. Bandung. Bandung apakah di Pulau Sumatera? Enggak ya. Nah, coba kamu. Kamu tadi mau angkat tangan, tahu? Iya, coba berdiri. Masya Allah mumtaz, barakallahu fiki. Kasih hadiah apa ya? Nah ini. Betul ya, ada 3 provinsi yang lagi kena dampak musibah. Pertama provinsi Aceh, yang ada di ujung Sumatera.
Yang kedua Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga Sumatera Utara. Dan ini merupakan semua adalah ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita harus bersabar. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus bersabar karena musibah ini adalah untuk ujian. Bisa nggak kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita? Bagi kita yang nggak kena musibah gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita nggak kena musibah? Sekarang kita yang tidak terkena musibah, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Alhamdulillah, anak-anak soli masih bisa megang buku, masih bisa megang pulpen, masih bisa belajar. Ini semua nikmat dari siapa? Apa yang kita ucapkan? Yang ikhwan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Dan kita juga harus berdoa anak-anak solih dan solihah. Kalau seandainya musibah itu menimpa kita, na'udzubillah. Kita berdoa jangan sampai musibah itu tidak menimpa kepada kita. Bagaimana caranya agar musibah itu tidak menimpa kita? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kamu tahu? Berlindung, Masya Allah, mumtaz. Ada jawaban lain nggak? Gimana caranya kita biar tidak terkena musibah? Apa? Berdoa, mumtaz. Apalagi Soli? Beribadah, mumtaz. Zikir. Bersyukur, Masya Allah. Ngaji, mumtaz. Betul semua ya? Jawabannya semua betul anak-anak Soli. Karena kata Allah, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah yang menimpa kamu, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Karena dosa, karena maksiat, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau menutup banyak melakukan maksiat, tidak mentauhidkan Allah, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat dosa. Ini merupakan semua sebab Allah datangkan bencana anak-anak solih dan salihah. Maka marilah kita berlindung berdoa kepada Allah. Oke, anak-anak solih dan salihah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kenal nggak dengan Ustadz? Ada yang sudah kenal dengan Ustadz? Sebagian kecil sudah ya. Ayo, siapa nama Ustadz Solih Solihah? Nah, bisa dibaca ya. Ini nama Ustadz ya. Ustadz Hasbi Allah. Dan bisa dipanggil Ustadz siapa? Ya, jangan dipanggil ini ya. Nggak boleh. Jangan dipanggil Ustadz Allah ya. Nggak boleh. Tapi panggil Ustadz Naam. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang akidah. Yang akhwat, siapa yang tahu apa itu akidah? Kalau tahu Ustadz kasih hadiah. Ada yang tahu nggak? Kamu tahu? Ada yang tahu akhwat? Apa itu akidah? Angkat tangan. Akidah itu sesuatu yang berkaitan dengan apa coba? Apakah dengan makanan, minuman, tauhid? Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah, Masya Allah, mumtaz. Betul sekali, akidah ini berkaitan dengan keyakinan kita. Kita itu yakin gak Allah Tuhan kita? Yakin gak anak-anak solih solihah? Berapa persen keyakinannya Allah Tuhan kita? 100%. Sebagai umat muslim, kita harus yakin hanya ada satu Tuhan. Siapa itu? Allah. Adakah Tuhan yang lain selain Allah? Adakah Tuhan yang lain berhak kita sembah selain Allah? Tidak ada anak-anak solih. Sekarang kita akan membahas tentang Allah. Sekarang kita akan membahas di manakah Allah itu berada. Oke. Next, Pak. Oke, anak-anak solih dan solih, adakah yang tahu di mana keberadaan Allah? Wah, banyak sekali yang tahu ya. Coba tebak.
Yang ikhwan Allah di mana? Di atas mana ini Abdul Razak? Arsh. Kalau yang akhwat di mana? Di atas? Di atas arsh. Masya Allah, mumtaz. Ada yang mau dapat hadiah enggak? Coba yang duduknya paling rapi Ustadz kasih hadiah. Yang duduknya mencong-mencong enggak dapat hadiah. Ayo siapa kira-kira yang duduknya paling rapi nih? Nah, Masya Allah. Sekarang yang tahu angkat tangan ya, tapi duduknya harus rapi. Arsy-nya Allah itu ada di langit keberapa? Yang paling rapi, jangan bergerak badannya. 1, 2, 3, ikhwan dulu. Sabar, Ustadz pilih ya. 7. 7, emang langit ada berapa Soli? 7 lapis. Berapa? 7 lapis. Lalu Allah berada di? Langit ke-7. Langit ke-7, namanya siapa? Abdul Basit. Basit, Masya Allah, mumtaz. Taib, barakallahu fiik. Nah sekarang Ustaz tanya yang akhwat ya. Yang akhwat siapa duduknya yang paling rapi? Ustaz lihat nih. Ayo kakinya benerin, jangan sampai membelakangi ustadznya. Ngadap ke ustadznya Solihah. Sekarang pertanyaannya. Ada yang nyempil ya, Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, selain Allah itu berada di atas langit yang ke-7, Allah di sepertiga malam juga turun ke langit yang keberapa? Angkat tangan. Kurang cepat. 1, turunin dulu tangannya. 1, 2, 3. Kamu deh. 7. Kan Allah di langit ke-7, turun ke langit ke-7 juga. Salah. Siapa nih yang akhwat? Siapa? Oh Jamilah. Bener Jamilah. Emang Jamilah pernah lihat? Enggak. Oke, kasih hadiah apa nih buat Jamilah nih? Sini Jamilah. Ini Jamilah, Masya Allah, barakallahu fiki. Betul ya, jadi di sepertiga malam Allah turun ke langit pertama, langit ke-1. Nah sekarang Ustadz mau nanya, apa tujuan Allah turun ke langit ke-1? Kamu tahu? Kamu tahu? Apa? Berdiri Salihah. Untuk apa? Mengabulkan doa siapa? Manusia, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiki. Sini. Jadi ternyata anak-anak solih dan solihah, Allah itu di sepertiga malam turun ke langit pertama untuk mengabulkan doa-doa manusia. Masya Allah. Siapa yang di sini pernah berdoa di sepertiga malam? Angkat tangan. Ayo siapa solih yang pernah berdoa di sepertiga malam? Masya Allah, banyak ternyata ya, alhamdulillah. Sepertiga malam itu kira-kira jam berapa? Jam 3 malam. Jam 1 sampai subuh. Ada jawaban lain enggak? Sebelum azan subuh. Masya Allah, jawabannya adalah sekitar jam 2 sampai jam 3 malam. Pernah enggak solihah berdoa kepada Allah jam 2 malam? Masya Allah, mumtaz. Jadi kalau kita terbangun tiba-tiba di tengah malam, itu jangan bobok lagi. Coba doa sebentar sebelum bobok lagi. Misalnya nih tiba-tiba kebelet pipis jam 2 malam atau jam 3 malam. Sebelum ke kamar mandi coba angkat dulu tangannya. Berdoa sama Allah. Apapun doa solihah. Ya Allah aku pengen sepatu baru. Ya Allah aku pengen uang jajannya ditambah sama Umi Abi. Ya Allah aku pengen baju baru. Doa apa saja. Insya Allah cepat Allah kabulkan. Mau nggak doanya dicepatkan kabulkannya Allah sama Allah? Mau dong. Siapa yang nggak mau coba. Tapi kalau solihah sholat 2 rakaat sholat tahajud itu lebih baik ya. Setelah sholat tahajud kita berdoa itu lebih mumtaz.
Fahim tum? Oke, sekarang kita setuju dan sepakat bahwa Allah berada di mana? Di atas ars. Ars itu berada di langit yang ke? Barakallahu fikum. Next. Ya betul, Allah berada di atas langit. Nah, yang kita lihat kalau langit itu apa, anak-anak soli? Awan, langit yang biru. Ternyata itu hanya sebatas pandangan kita. Ada nggak manusia yang sudah pernah sampai ke langit? Manusia yang hidup zaman sekarang ada nggak yang sudah bisa menembus langit pertama, langit kedua? Nggak ada. Nggak ada ya. Walaupun sekarang ada namanya roket. Apa itu roket? Iya, pesawat luar angkasa. Ada astronot yang katanya udah pernah pergi ke bulan. Yang udah pernah ke planet atau planet-planet lain di alam semesta. Tapi tidak ada satupun manusia zaman sekarang yang pernah atau bisa mencapai langit pertama. Langit pertama aja nggak bisa, apalagi langit ketujuh. Apa? Masya Allah, di Finlandia ya. Oke, next. Apa bukti Allah berada di atas langit? Nah, kita nggak boleh asal-asalan mengatakan. Kita nggak boleh asal-asalan mengatakan tanpa ada dalil dari Al-Quran. Nah, bukti Allah itu berada di atas langit, Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Thaha ayat 5, Nana Solih dan Salih. Silahkan dicatat. Ayo, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman di sini siapa maksudnya? Nah, anak-anak solih, Ar-Rahman adalah salah satu sifat atau nama Allah. Siapa yang tahu arti Ar-Rahman angkat tangan? Siapa yang tahu arti Ar-Rahman angkat tangan? Maha Pengasih Mumtaz. Nah, jadi Ar-Rahman ini maksudnya di sini adalah Allah. Apa kata Allah? Ar-Rahman, Rabb yang maha pemurah, yang maha pengasih, alal arsyistawa. Dia berada di atas arsy, beristiwa. Nah, jadi Allah sendiri yang mengabarkan kalau Allah itu berada di atas langit. Sebagian orang zaman sekarang ada yang tidak mau mengakui bahwa Allah itu berada di atas langit. Mereka mengatakan Allah itu tidak berada di atas langit. Tapi Allah itu berada di mana-mana katanya. Katanya Allah ada di bumi ini. Kalau begitu, apakah Allah juga ada di dalam lubang hidung kita, solih-solihah? Apakah Allah ada di dalam mulut kita? Enggak ada. Ini adalah pemahaman sesat. Pemahaman yang batil. Kalau Allah itu ada di mana-mana, ini sangat-sangat salah sekali, solih-solihah. Ada juga sekelompok orang yang mengatakan kita nggak boleh bilang Allah di atas langit. Katanya begitu. Kenapa? Kalau kita bilang Allah di atas langit, itu sama saja Allah itu seperti makhluknya. Butuh kepada tempat. Apakah Allah butuh kepada tempat, solih-solihah? Tidak. Nah, seperti kita misalnya. Kita kalau duduk di kursi, nah kita sedang duduk ini berarti. Berarti kita butuh kepada kursi. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Jadi ada juga pemahaman yang mengatakan bahwa kita nggak boleh bilang Allah di atas langit. Nah, dan juga dia tidak bisa mengatakan jadi di mana Allah? Ya Allahu a'lam. Dia juga nggak tahu ditanya di mana Allah. Ini juga pemahaman salah. Ketika kita tidak mau mengakui Allah berada di atas langit, berarti kita tidak mau mengakui firman Allah surat Thaha ayat 5. Sudah dicatat belum? Ayo dicatat. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Sesungguhnya Rabb yang maha pemurah berada di atas arsy. Silakan dicatat sebelum Ustadz lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah bukti dari Al-Quran ya. Bukti dari Al-Quran kalau Allah itu berada di atas langit. Tadi bukti yang kedua Ustadz sudah sampaikan di dalam hadis Nabi bahwa Allah di sepertiga malam itu turun dari langit ketujuh
ke langit pertama untuk apa? Mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Nah, siapa yang mau berdoa nanti malam di sepertiga malam? Masya Allah, anak-anak solih. Kalau bisa kita setting alarm. Punya alarm gak di rumahnya? Ada jam alarm gak? Jam. Nah itu kan ada alarmnya tuh. Coba dijadwalin 1 kali sebulan atau 1 kali sepekan. Kita sholat tahajud bareng-bareng. Sama Umi, sama Abi, sama kakak, sama adik. Siapa di sini yang pernah tahajud bareng Umi Abinya? Ada yang pernah salat tahajud bersama Umi dan Abinya nggak di sepertiga malam? Kamu sendiri, Umi Abinya tidur, dibangunin nggak? Nah nanti dibangunin ya. Oh bangun subuh beda. Kalau subuh itu tidak di sepertiga malam lagi solihah. Sepertiga malam itu kira-kira jam 1, jam 2, jam 3. Nah kalau bisa kita berdoa di situ. Bayangkan Allah sengaja turun untuk mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Sudah dicatat? Belum selesai. Bukti lainnya Allah berada di atas langit adalah kejadian Isra dan Mi'raj. Yang akhwat, yang duduknya paling rapi Ustadz mau nanya. Siapa yang tahu apa itu Isra dan Mi'raj? Angkat tangan. Kamu tahu apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu nggak yang akhwat nih? Mana nih yang akhwat? Coba yang jilbab hijau berdiri. Apa itu Isra Mi'raj? Peristiwa apa? Penentuan waktu sholat. Gimana tuh peristiwanya? Masya Allah mumtaz salihah. Betul ya. Barakallahu fiik. Sekarang Ustaz tanya yang ikhwan. Ada yang tahu nggak apa pengertian Isra dan Mi'raj? Ke langit 7 untuk adakan sholat. Mengadakan sholat, menjemput perintah sholat ya Masya Allah. Mumtaz Abdul Razak. Jadi tujuannya Isra dan Mi'raj itu adalah Allah memperjalankan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dari Mekah kemana dulu? Dari Mekah nih kemana dulu setelah itu? Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina. Nah jadi Allah memperjalankan Nabi dan malaikat Jibril dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu kemana? Ke langit keberapa? 7. Untuk apa? Untuk apa Allah memperjalankan Nabi bersama malaikat Jibril ke atas langit? Tujuannya buat apa? Masya Allah mumtaz. Untuk menjemput perintah sholat. Ngomong-ngomong Nabi dan malaikat Jibril ke atas langitnya pakai pesawat apa helikopter solihah? Pakai buruk. Buruk itu apa? Binatang. Kayak gimana bentuknya? Seperti apa? Keledai. Masya Allah. Lalu seperti apa lagi buruk? Ada yang tahu nggak dengan buruk? Bersayap. Apa lagi? Kuda. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, buruk itu adalah seperti hewan tunggangan yang lebih besar dari keledai. Keledai ya, bukan kedelai. Kalau kedelai apa? Kacang ya. Nah, dan tidak lebih besar dari seekor kuda. Tapi buruk itu tidak ada dalilnya bersayap solihah. Nah, jadi jangan bayangkan buruk itu bersayap. Tidak ada ya. Dan kecepatan buruk itu secepat cahaya. Sejauh mata memandang, sejauh itulah perjalanan dia. Masya Allah. Iya, jadi Nabi sangat cepat melakukan perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Untuk menjemput perintah sholat.
salat. Ada yang mau hadiah? Coba duduk yang rapi. Next, Pak. Slide selanjutnya. Nah, kita tebak gambar dulu nih. Ada yang tahu jawabannya tolong ditulis. Tulis di bukunya. Jawabannya tulis di bukunya. Tulis di bukunya. Nanti yang sudah tahu tulis berdiri. Nah, yang udah ditulis berdiri. Berdiri. Shh, jangan ngomong, ditulis Solih. Ayo, yang udah tahu jawabannya berdiri. Wah, banyak juga nih yang tahu. Coba panitia cek yang di bagian belakang benar nggak jawaban, apa jawabannya itu? Benar ya? Jawabannya adalah jambu batu. Next, Pak. Jambu batu ada yang benar nggak jawabannya? Benar semua. Pilih aja beberapa. Taib. Nah, kenapa ini jambu batu? Ini adalah jam. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Nah, ini adalah jam, ini BU, ini adalah gambar batu. Emang ada ya buah jambu batu? Ada. Siapa yang pernah makan jambu batu di sini? Kayak gimana rasanya jambu batu? Keras. Rasanya kayak batu enggak? Ustadz sendiri belum tahu ya kayak gimana jambu batu tersebut. Oke, silakan duduk semua. Mau main game lagi enggak? Sekarang Ustadz pilih yang berdirinya paling cepat aja ya. Karena tadi banyak ternyata. Satu ikhwan, satu akhwat. Siapa kira-kira langsung berdiri, langsung dicatat, langsung berdiri. Kalau nggak dicatat nggak dapat hadiah. Catat di buku. Nah itu udah dapat hadiah belum? Udah, yang udah stop ya. Yang belum. Dicatat baru berdiri. Ayo yang akhwat ada nih, ada nggak nih? Yang ikhwan. Ini tebak gambar, silakan kira-kira itu apa? Ya oke, yang akhwat silakan dicek jawabannya. Yang ikhwan ada belum? Coba yang ini, kamu udah ditulis? Belum. Ayo ditulis berdiri Solih yang laki-laki. Udah ditulis belum? Oke, apa jawabannya? Lebih baik kita cek jawabannya Pak, silakan. Mumtaz. Betul ya? Nah, kenapa ini jawabannya lebih baik? Itu pertama gambar hewan apa? Lebah. A-nya dicoret jadi I. Ini gambar apa? Batik ya. Nah, batiknya T-nya dicoret jadi lebih baik. Paham tuh? Oke, next. Nah, ingatkah kamu dengan kejadian Isra dan Mi'raj? Apakah itu kejadian Isra dan Mi'raj? Nah, tadi Ustadz sudah sampaikan ya. Kejadian Isra dan Mi'raj itu adalah bukti bahwa Allah itu berada di atas langit. Kalau seandainya Allah itu enggak berada di atas langit, ngapain Nabi Muhammad capek-capek ke atas langit sama malaikat Jibril? Silakan. Ngapain Nabi Muhammad jauh-jauh dari Mekah ke Palestina, lalu naik ke atas langit ke-7 Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah salat? Kalau seandainya Allah itu tidak berada di atas langit, cukup di bumi aja Nabi Muhammadnya menerima perintah salat. Kan Allah bertemu dengan Nabi Muhammad di atas langit. Ini adalah bukti bahwa Allah itu berada di atas langit. Yang ke-7 tepatnya berada di atas arsy-Nya Allah. Fahim tuh? Nah kalau Isra itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang ada di langit ke-7. Nah Nabi itu lewat satu-satu soalnya. Di langit pertama, langit kedua, di setiap langit itu Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi
Yahya, Nabi Idris, Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Nabi Musa di langit yang keberapa? Salah. 6, mumtaz. Jadi ketika pertama sekali turun, Allah itu mewajibkan Nabi Muhammad untuk sholat berapa kali sehari semalam? 50 kali. Jadi pertama sekali Allah itu wajibkan Nabi Muhammad, kamu harus sholat 50 kali sehari semalam. Kira-kira sanggup nggak soli-soliah sholat 50 kali sehari semalam? Ustadz 5 kali aja aku udah ngos-ngosan. Subuh kadang-kadang tiduran. Zuhur kadang-kadang sering telat karena main. Nah itu baru 5 kali. Tetapi kenapa bisa menjadi 5 kali? Ternyata ketika Allah perintahkan 50 kali, itu Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6. Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, minta keringanan kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan mampu. Naik lagi tuh Nabi Muhammad ke langit ke-7. Ya Allah, kuranginlah. Jadi Allah kurangin 5, Soli. 50 kurang 5 berapa? 45. Balik lagi ke langit ke-6. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, minta keringanan kepada Tuhanmu. Karena sesungguhnya umatmu gak akan mampu. Naik lagi Nabi ke langit ke-7. Dikurangin 5 lagi sama Allah. Jadi berapa? 45 kurang 5. 4. Begitu seterusnya. Bolak-balik Nabi dari langit ke-7 ke langit ke-6. Sampai akhirnya jadi 5. Itu pun kata Nabi Musa disuruh minta lagi tuh keringanan. Tapi Nabi Muhammad mau atau enggak? Kenapa Nabi Muhammad tidak mau? Mumtaz, karena Nabi Muhammad sudah malu dengan Allah. Bayangkan dari 50 kali sholat, jadi 5 doang. Berapa tuh dikuranginnya solih-solihah? 45. Jadi kira-kira Allah itu udah diskon ya. Diskonnya itu udah 90%. Siapa yang pernah beli barang yang ada diskonnya? Pernah beli barang yang ada diskonnya enggak? Fahim tuh? Oke, kita next. Nah, pertanyaannya, ketika Nabi bertemu dengan Allah di langit ke-7, apakah Nabi bisa melihat Allah? Ada yang tahu enggak? Apakah Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad? Taib. Solih, solihah. Bisa enggak ya kita melihat Allah? Jawabannya bisa. Tapi nanti ketika kita sudah berada di surga. Ternyata ketika Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad tidak melihat Allah secara langsung, solih-solihah. Nah betul, hanya cahaya saja. Bunda Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi Muhammad, tidak. Bagaimana aku melihatnya? Hanya cahaya yang begitu besar. Jadi tidak ada manusia yang mampu atau bisa melihat Allah, bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa. Tapi kapan kita bisa melihat wajah Allah? Ketika kita berada di surga. Di sini Ustadz mau nanya, siapa yang mau melihat wajah Allah nanti di surga, angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan. Yang tidak angkat tangan gak maukah melihat Allah? Iya betul. Siapa yang gak angkat tangan berarti gak mau lihat Allah nih. Angkat tangan. Ayo yang mau bertemu dengan Allah dan melihat Allah, angkat tangannya. Masya Allah. Silakan turunkan tangannya kembali. Iya betul Soli. Kita next. Nah ini dalilnya. Nah iza dakhala ahlul jannatil jannah. Jika penduduk surga telah masuk ke dalamnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala qala, kullahu tabaraka wa ta'ala. Allah berkata. Boleh. Nah jadi setelah penduduk surga masuk surga, Allah berkata kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan tambahan nikmat dariku?
Fayakulun. Penduduk surga berkata, alam tubayyit wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami? Karena kalau orang-orang yang masuk neraka itu wajahnya hitam. Wajah hitam bukan karena kulitnya hitam, tapi karena azab. Orang yang masuk neraka itu nanti wajahnya hitam, legam. Karena dibakar oleh api neraka yang begitu dahsyat. Lalu apa kata penduduk surga? Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjinanna minan nar. Dan engkau menyelamatkan kami dari neraka. Qal, apa yang Allah lakukan? Fayakshiful hijab. Allah buka pembatas hijabnya solih-solihah. Allah buka pembatas penutup wajahnya Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Sehingga penduduk surga waktu itu terpana, terkagum melihat wajah Allah. Penduduk surga merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika melihat wajah Allah. Sehingga tidak ada nikmat yang paling mereka sukai di surga kecuali bisa melihat wajah Allah. Nah, solihah, ternyata nikmat yang paling besar di surga itu bukan bisa makan buah-buahan, bukan bisa berenang di surga. Kan surga itu ada sungai-sungai ya. Apa aja isi air sungai surga? Susu, madu, lalu apa lagi? Sirup marjan. Sirup apa solihah? Apa air sungai di surga? Susu, madu, satu lagi apa? Khamar, muntas. Siapa di sini yang pernah minum khamar? Angkat tangan. Hah? Ada yang pernah minum khamar? Astagfirullah. Boleh gak kita minum khamar? Khamar itu minuman yang memabukkan. Seperti alkohol. Haram hukumnya di dunia kita minum khamar. Tapi kalau di surga boleh gak? Boleh dong. Bahkan ada sungai yang airnya itu bukan air comberan. Bukan air yang berwarna coklat. Kayak sungai-sungai di sini. Tapi sungainya berisi khamar. Yang boleh diminum tapi tidak memabukkan. Bahkan ada sungai dari susu. Sungai dari madu. Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan. Nah, jadi nanti kita di surga insya Allah bisa melihat wajah Allah. Kalau anak-anak salih dan salihah mau melihat wajah Allah, berdoa dari sekarang. Ya Allah, izinkan aku di surga nanti bisa melihat wajahmu. Siapa yang sudah pernah berdoa seperti itu? Siapa yang sudah pernah berdoa bisa melihat wajah? Kamu pernah? Masya Allah. Solihah pernah juga. Mumtaz, jadi doanya jangan pengen masuk surga doang solihah. Tambah doanya. Ya Allah, masukkan aku ke surga dan izinkan aku bisa melihat wajahmu. Karena inilah nikmat yang paling tinggi yang ada di surga. Fahim tum? Udah selesai belum catat artinya? Masih lama. Oke, kita tebak-tebakan gambar lagi ya. Siap? Coba yang ikhwan yang duduknya nggak rapi. Nah, ada yang tidur-tiduran kayaknya nih. Nah, yang Ustaz tunjuk yang duduknya paling rapi. Ayo yang akhwat rapikan barisan duduknya. Sabar. Kita nanti lanjutkan ya. Sekarang kita tebak gambar dulu. Next. Pak. Oke. Yang tahu langsung tulis, langsung berdiri. Yang udah dapat hadiah jangan ya. Kita kasih kesempatan bagi yang belum dapat hadiah. Tebak gambar apakah ini? Ditulis berdiri. Yang udah dapat hadiah jangan. Belum. Nah, silahkan berdiri, bawa tulisannya. Udah ditulis belum? Oh, di otak aja. Oke, yang ikhwan ada nggak nih? Ya, kok nanya Ustadz jawabannya? Coba tebak dong. Coba, apa jawabannya? Aku sayang ayah.
Jawabannya, Solihah siapa namanya? Maryam. Kenapa Maryam bisa nebak itu jawabannya aku sayang ayah? Coba jelaskan ke Ustadz. Itu saku. Gambar pertama apa itu? Saku. Saku. S-nya dicoret. Oke, yang gambar kedua? Wayang. Wayang. W-nya dicoret ya. Jadi S. Yang ketiga? Ayam. Ayam. Ayam M-nya dicoret jadi H. Kita cek jawabannya apakah betul jawaban Maryam? Ya, Mumtaz. Betul ya. Jawabannya adalah aku sayang ayah. Barakallahu fiki Maryam. Maryam ngomong-ngomong sekolah di mana Maryam? Oh di ini, Masya Allah. Kita next gambar berikutnya. Ayo yang tahu langsung ditulis atau berdiri. Satu ikhwan, satu akhwat ya. Yang belum dapat hadiah. Yang ada nggak nih? Kok yang ikhwan dari tadi nggak ada yang berdiri? Jangan tanya Ustadz apa ikannya ya. Kira-kira itu ikan lele apa ikan mujair? Ustadz pengen yang belum dapat hadiah. Oke, tulis. Udah ditulis belum? Tulis dulu. Kamu udah dapat hadiah ya? Nah Ustadz kasih kesempatan yang belum. Yang di ujung sana ada nggak yang akhwat? Berdiri, berdiri, berdiri. Coba sini, sini. Ke depan. Ke depan Solihah. Coba, mana catatannya? Coba tulis dulu. Kamu tulis dulu. Tadi yang ikhwan sini, sini. Sini yang ikhwan. Berdiri ke sini. Coba Ustadz lihat tulisannya apa? Apa? Coba Solihah sini. Oke, kita cek ya. Kamu jawabannya untayan bunga, kamu juga untayan bunga. Ye, Mumtaz. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim, coba jelaskan kenapa ini jawabannya untayan bunga. Saya unta, abis itu ikan tapi dihilangin kaknya bunga. Bunga gitu. Oke, barakallahu fik Ibrahim. Kamu siapa namanya? Siapa? Khanza. Coba jelaskan kenapa itu jawabannya untayan bunga. Ada gambar unta, terus ikan, kayaknya dihilangin sama bunga. Jadi bunga. Masya Allah. Barakallahu fiki Khanza. Nih Khanza. Oke, alhamdulillah ya, jazakumullah khairan. Mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustadz Hasbi yang sudah menyampaikan materinya. Teman-teman semua, Ustadz mau manggil 3 anak. Yang pertama yang akhwat dulu, yang umurnya masih TK, ada gak? Yang TK, 3 anak. Boleh dibantu panitia, yang 3 anak. Boleh ke depan 3. 1, 2, 3 udah cukup nih, 3 ya. Oke, lagi enggak sini? Enggak, ini adek sini, boleh. 3. Yang ikhwannya, TK, yang masih TK 3. Oke, 1, 2. Yang belum dapat hadiah ya? Hah? Udah? Oh kamu udah dapat hadiah belum? Udah, ada yang belum? Yang TK? Itu tuh paling ujung. Mana? Silakan Yang ke ujung, depan. boleh yang ujung tuh, yang pakai peci abu-abu boleh sini. Ada sini. Oke. Itu satu lagi. Udah boleh 4 ke apa. Ya Ustadz, boleh nih ada pertanyaan dari Ustadz, yang ringan-ringan boleh Ustadz. Oke. Dikasih hadiah ya. Iya. Sudah siap dengan pertanyaan Ustadz? Sudah, yang di depan siap pertanyaan Ustadz yang akhwat? Siap ya. Nah sekarang Ustadz punya 1 pertanyaan, tapi jawabannya bisikin ke Ustadz ya. Pertanyaannya adalah, Allah berada di mana? Kamu bisikin Ustadz. Ada di
Ya, alhamdulillah. 7, Masya Allah. Baik, barakallahu Mumtaz. fiik. Jawabannya ada di atas langit yang ke-7. Berada di atas arsy-Nya Allah. Barakallahu fiik. Dapat hadiahnya nih. Twing. Buat bungkus kue ya di sekolah. Twing. Barakallahu fiik. Oke. Silakan duduk lagi. Ini terakhir Ustaz. Ada yang di sini yang paling besar. SMA, ada gak SMA? Akhwatnya? Enggak ada. SMP kelas 3? Enggak ada. SMP kelas 2? Enggak ada. Itu ada tuh. SD? Oh, SD kelas 6. SD kelas 6. Kelas 6. Yang akhwat dulu SD kelas 6. Ada, boleh yang kelas 6 maju, yang kelas 6. Ayo agak cepat, kita akan ada materi satu lagi. Nanti ada pertanyaan lagi dari Ustadz Hasbi ya. SD kelas 6, yang kelas 6 ya. SD kelas 6. Yang Ikhwan, SD kelas 6, boleh sini. Kelas 6, kelas 6. Boleh maju. Yang kelas 6, yang lain duduk, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada lagi yang kelas 6? Enggak ada. Sini. Ya, geser lagi, maju lagi, geser. Oke, geser Kak. Oke, ada 5 ya. Pertanyaannya adalah yang akhwat, coba sebutkan dalil atau kejadian dari Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menyatakan Allah berada di atas langit. Satu-satu aja dulu. Kejadian apa yang membuktikan Allah itu ada di atas langit? Oh. Allah dari langit turun ke bumi seperti Hadis tadi. Apa coba? Kejadian di atas langit apa? Isra. Coba Salihah. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Kamu kejadian apa? Dalil yang menyatakan Allah di langit. Isra Mi'raj. Nah, Mumtaz ya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah kejadian menjemput perintah salat. Barakallahu fikum. Tes 1, 2. Ya. Apa? Baik, teman-teman semua, sekali lagi kita ucapkan terima kasih jazakallah bareng-bareng ya ke Ustadz Hasbi ya. Jazakallah khair Ustadz Hasbi. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah kembali kami ucapkan jazakallah khair Ustadz Hasbi yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau mendapatkan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita ada materi lagi. Mungkin sebelum materi kita akan ada sambung ayat terlebih dahulu. Ya, insya Allah akan dipandu langsung oleh Abu Lintang ya, siap? Sudah siap semua? Siap ya, baik. Oh ya, yang sambung ayat insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Alfian. Ya, silakan teman-teman mempersiapkan hafalannya ya. Ya. Barakallahu fikum. Oke, barak. Syukran Ustadz Azhari. Baik, ketemu lagi sama Ustadz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masya Allah. Oke, ini yang mumpung udah di depan. Ini namanya siapa ya? Sofia. Sofia udah hafal surat apa di dalam Al-Quran? Juz 30. Qul huwallahu ahad udah bisa? Bisa? Coba bacain Ustadz mau dengar ya. Ta'awuz bisa ta'awuz ya? Coba.
Nggak bisa ternyata. Kalau ini ada yang udah bisa belum? Qul huwallahu ahad. Belum juga udah? Coba Ustadz mau dengar? Ta'awuz dulu. Coba Ustadz mau dengar? Ayo hadap ke depan. Ini namanya siapa nak? Aisar. Iya, kalau ini Ashkif, coba bacakan surat Al-Ikhlas. Bisa mana? Qul huwallahu ahad. Ada. Allahus somad. Allah mawi. Lam yalid Lamalip. walam yulad. Panjang, udah ada kasih hadiah aja nih, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Oke, kalau sudah dapat hadiah ke belakang ya nak. Barakallahu fiik. Kalau ini, coba bisa nggak surat Al-Ikhlas? Bisa? Enggak bisa. Doa bangun tidur? Nah, coba doa bangun tidur. Alhamdulillahirabbil alamin ahsyana lana wa amatana nusyur. Iya, barakallahu fiik. Doa bangun tidur dari adik siapa nak? Ashkif, barakallahu fiik. Nak? Syakif ya? Oh itu salah nulisnya berarti ya. Dah, ambil hadiahnya nak, terus ke belakang ya. Terakhir. Ini adik siapa namanya? Humaira, Masya Allah. Humaira, bisa baca Al-Ikhlas gak? Enggak. Doa mau tidur. Tadi kan doa bangun tidur. Sekarang doa mau tidur bisa? Oh Al-Fatihah, bisa ya? Oh Masya Allah, boleh. Silakan mulai dengan ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, Al-Fatihah oleh Ananda Humaira. Barakallahu fikna. Ya, diambil hadiahnya. Oke, sekarang buat kakak-kakaknya. Oke, peraturannya seperti ini. Perhatikan dulu. Tidak ada yang boleh menjawab sebelum Ustadz tunjuk. Paham? Ya, sama Bapak ya. Ikutan Bapak Oh juga. ikutan, oke Sama boleh. Bapak. Sama Bu Lintang. Iwan dulu apa Ahwat dulu ini Ustaz? Kenapa? Iwan dulu apa Ahwat dulu? Oke boleh Iwan dulu aja. Iwan dulu apa Ahwat dulu? Oh, ya. Iwan dulu. Oh Iwan dulu. Oke, boleh, Iwan dulu. Duduk dulu yang rapi dong. Duduk. Kalau mau dapat hadiah, Ya. dapat duit goceng. Siapa yang mau goceng? Duduk dulu ya. Rapat, Yang rapat, Ikhwan rapat, dulu ya, rapat. berarti yang Ahwat diam Perhatikan dulu ya. Sabar dulu. Oke, Ayo Ustaz. langsung soal yang pertama. Soal yang pertama. Yang tahu tadi apa? Jangan Angkat angkat tangan dulu. tangan. Angkat Tangan. tangan dulu, baru nanti saya tunjuk, Dengerin baru dulu. kalian jawab. Jangan langsung disampaikan jawabannya ya. Soal yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Ya, ini. Tuh. Ayo sini, maju. Boleh lah, di Sini situ aja. maju. Di situ aja, Ya. biar langsung. Allazina hum an salatihim sahun. Oke, apa surat apa itu? Tahu? Lupa. Lupa, nggak apa-apa, udah bisa lanjut. Siapa namanya? Umair. Sekolahnya di mana, Umair? Sekolahnya di mana? Homeschooling Imam Nawawi. Ya, syukran. Oke, barakallahu fiik. Itu tadi surat Al-Ma'un, Ya. Fawailul lil muslimin. Benar tadi ya tadi? Iwan Oke, lagi apa Ahwat lagi nih Ustaz? Ikhwan 3 dulu. Oh Iwan 33. Biar- Oke, biar duduk tiga duduk dulu duduk ya. jangan Ayo, sampai duduk nggak dulu, dapet duduk, nih. Cepet-cepetan Soal ya. berikutnya. Dengerin. Semakin sulit nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengerin, Angkat ntar tangan aku dulu. Wa turi sinin. Ini. Mana nih? Tunggu. Ini yang hitam. Wazal baladil amin. Terus lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, surat apa nak? Fatan. Fathan. Fatan. Ya. Homeschooling.
Oke, barakallahu fiik. Masya Allah. Dapat goceng, lumayan. Satu lagi. Terakhir Yang Ikhwan, ya. satu lagi ya. Terakhir untuk sesi yang pertama nih. Atau udah terakhir? Duduk Oke. dulu, jangan diangkat Ayo dulu duduk. tangannya. Oke, soal berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Iya ini. Ini paling fadzuqu. Falan nazidakum illa innalil muttaqina mafaza hadaika wa Masya a'naba. Allah, barakallahu. Surat apa itu? Lupa. Lupa lah, semuanya Emang lupa. ada surat lupa ya namanya Surat. ya? Kalau tadi surat Atin. Siapa namanya? Ini surat Hanif An-Naba, betul. Oke, MI udah. Imam Muslim. Untuk Imam Muslim, Masya Allah. ya, barakallahu fiik. Dapat goceng, lumayan. Sekarang yang Ahwat ya Sekarang Ustaz ya. Ahwat ya. Yang Ahwat, Ahwat, siap-siap yang 3 orang. Ahwat. Oke, siap. Pertanyaan Siap-siap. yang pertama. Angkat tangan dulu ya. Jangan langsung ucapkan jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu yang belakang, Nak. Ya, itu. Yang mana tuh, Bu? Itu yang ini yang ya, berdiri, ya. Bu. Itu. Tadi itu yang duluan. Ustaz ulangi ya, takutnya udah lupa. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu ahlada. Iya, betul. Surat apa itu, Nak? Al Al-Lahab. bukan. Udah gak apa-apa. Udah betul jawabannya, itu surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Soal berikutnya. Yang berikutnya. Siap-siap yang Ahwat. Ya, a'udzubillahi Duduk. Biar kelihatan. minasyaitonirrajim. Kalau udah tahu langsung angkat tangan berdiri. Nah, buru-buru. Walaili idza saja. Ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala Ya. sawfa yu'tika rabbuka Barakallahu fatarqa. fiik. Surat apa itu? Ad-duha. Ad-duha. Masya Allah. Bisa. Ini baru bisa jawab ya. Oke, terakhir ya. Untuk Akhirnya Ahwat. Ahwat lagi. Terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersiap, angkat tangan. Wa atharal hayatad dunya. Nah, Ini. Bu, Ini di duluan, nih, yang Bu. depan. Yang ini. Nah, Yang pink, bukan? yang pink. Ini. Wa atharal hayatad dunya. Qadarullah. Lupa tuh. Ganti tuh. ya. Ganti. Ada yang bisa? Coba turun lagi. Kayak lagi, turun lagi deh. Satu. Duduk biar kelihatan. 2, 3. Nah itu. Tenang. Jilbab hitam belakang tembok melintang. Ya, lanjutkan yang tadi yang barusan. Wa inna jannata hiyal ma'wa. Coba ulangi. Ulangi dari soalnya. Wa asarul hayatad dunya. Wa asaral hayatad dunya. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Benar atau salah? Coba diulangi lagi. Wa asaral hayatad dunya. Fa innal. Wa inna jannata hiyal ma'wa. Ya, masih belum tepat. Fa innal, Ya. jangan ketukar. Oke, yang lain. Ya udah ini. Boleh? Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Iya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Terus lanjutin. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Bukan. Ya udah nggak apa-apa dikasih tadi sudah bisa betul. Oke. Ya. Surat apa ini? An-Nazi'at. An-Nazi'at, Nah, betul. siapa namanya? Barakallahu fiik. Namanya siapa? Akilah. Sekolah di mana? SDIT. Ya. Oke, barakallahu fiik. Sudah? Udah, Tadi? masih ada kah Ibu? Masih Hadiahnya Bu? Masih banyak. Oh, boleh sekali lagi ya. Sekali lagi. Oh, kali lagi deh. Satu putaran lagi, Ikhwan lagi, 3 Oke. lagi. Masih banyak. Oh, Ikhwan 3 lagi. Ini siapa lagi yang mau? Goceng. Oh, masih banyak yang mau. Masih banyak kan Bu? Masih banyak. Masih. 3 lagi yang buat Ikhwan. Kalau Ustadz ganti ke Jos 29 siap gak? Siap dong. Cuman Ah, sedikit. bisa tuh. Ya udah masih Jos 30 aja ya. Duduk Jos dulu. 30. Yang Ikhwan dulu nih. Ya. Yang Ikhwan duduk. Oke, Ikhwan. Sekarang Ikhwan lagi. Siap ya? Angkat tangan seperti tadi ya. Tadi sudah bagus. Angkat Iya, tangan apaan dulu sih? baru Duduk, jawab. cepetan. Soal untuk Ikhwan, auzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa wada'na 'anka wizrak ini. Ah, yang mana? Yang mana? Ya. Allazi anqaba dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Surat apa itu? At-Takasur, Oh, Zakasur. Mantap. Al-Insyirah. Namanya siapa nak? Hanafi, barakallahu Hanafi fiik. kelas Bener berapa? ya. Sekolah di mana Hanafi? Hanafi sekolah di mana nak? Di mana Sekolahnya? sekolahnya? Di mana? Oh, Masya Santan Allah, Madura. Masya Allah. dah. Oke, Yang lagi. kedua, yang Ikhwan yang Lanjut. kedua siap-siap. Duduk. Coba yang belakang yang tadi. tahu Ayo langsung coba yang belakang angkat nih. tangan berdiri. Siap. Ustadz dahulukan nih kalau yang mau yang belakang. Yang belakang maju. Maju sini. Ya, auzubillahi Loh, loh. minasyaitonirrajim. Dengerin. Duduk. Duduk. Mata nempel. Dapat, kamu udah dapat kan? Tuh udah dapat kamu tuh. Ya, atas aja jadi lupa. Oke. Walayalin asyr. Ini. Mana? Ini dulu. Oh, ini. Ini. Lanjut. Wasyafi wal atar Terus. wal fi zalika qasamul Hmm. lidhir Ulangi coba. wal fajar Walayalin. walayalin asyar wasyafi wal watar wal laili idza Ya, yasha. barakallahu fiik. Abdul Basit Abdu. Arisalah. Arisalah, Masya Allah. Kan Arisalah. dapat, ya. Surat apa itu nak? Al-Fajr. Al-Fajr. Terakhir untuk Ikhwan. Ikhwan lagi, siap-siap. Duduk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jangan di itu dulu, ntar gak kelihatan loh. Kalau Wa jawab azinat duluan. li Duduk. rabbiha wa huqqat. Cepet banget nih. Wa izal ardu muddat Terus. wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa Masya Allah, huqqat. barakallah. Surat apa itu nak? Amrais. Rais. Itu surat apa yang barusan Rais baca? Al-Insyiqaq. Betul, barakallah. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, barakallahu fi. Oke, Ikhwan sudah selesai ya. Wah, Sekarang yang yang akhwat akhwat 3 sekarang, orang lagi, siap-siap. siap-siap. Oh iya, Oh, yang sini dulu, kecil, sini terus suruh ya. liatin Ustaz. Gantian ya, yang sebelah sini dulu ya. Siap-siap, yang Ya. kecil-kecil. Perhatikan Ustadznya. Oke, siap-siap. Ini mau Siap-siap. goceng nggak yang kecil-kecil? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu. Maria budu rob bahadal bait. Iya, barakallahu fiik. Langsung dapat. Surat apa itu, Nak? Siapa namanya tuh? Al-Quraish. Al-Quraish, barakallahu fiik. Namanya siapa, Bu? Maryam. Namanya apa? Maryam Maryam juga. Maryam. Ini banyak yang Sekolah kembar di mana, namanya. Maryam? di SD Anak Solih. Oh, SD Masya Anak Allah, Soleh. barakallahu fiik. Mau lagi nggak nih yang Dua Iwan nih? lagi ya. Waduh, Yang Iwan akhwat udah dua nggak lagi. fokus. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lama ya. Ustadznya juga bingung nih. Kamu nggak dapat soalnya, dia belum dapat. Anja'ahul a'ma itu. Mana? Yang mana ya? Yang itu Ini tuh. yang sampingnya berarti. Abu-abu. Itu yang Iya. bobo tuh, yang tangannya belum turun. Ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Surat apa itu, Nak? Gak tahu. Nggak tahu. Surat Siap. Abasa. Awas. Siapa namanya? Abasa. Ujaimah. Uzaifah sekolah di mana? HSIN. Masya Allah. HSIN. Barakallahu fiik. Terakhir ya? Ya, terakhir. Terakhir lagi. satu orang lagi berarti Buat untuk yang akhwat. akhwat. A'udzubillahi Siap-siap. minasyaitonir rajim. Wa idzal kawakibun tasarat. Ini. Ini nak. Ini. Tas biru, yang tas biru. Ya. Wa idal jibalu suyirat. Terus? Wa idal ansharu uttilat. Wa idal wuhushu husyirat. Iya, barakallahu fiik. Surat apa nak? Tahu?
At-Takwir. At-Takwir, Masya Allah, betul. Kamu udah Ya. hafal surat An-Naba? Namanya siapa nak? Hah? Lubna. Lubna, dari sekolah mana? Darussunnah. Masya Allah, Darussunnah. Oke ya, cukup ya. Masih ini lanjut atau sudah cukup Siap. dulu? Udah, Ustaz. Tapi ini Anda dapat protes yang ini nih katanya. Kenapa nggak surat An-Naba? Coba sini kamu siapa namanya tadi? Ibrahim namanya Sini, ini. sini. Siapa namanya? Ibrahim udah hafal belum? Surat An-Naba? Belum ya? Belum, nggak jadi dah, nggak jadi goceng. Mau jadi Hafalnya dapat surat goceng apa nggak? dong? Hafalnya surat apa? Al-Ikhlas coba sini. Al-Ikhlas. Ya udah, boleh, maju, Coba. maju. Ini aduh protes dia nggak dapat goceng. Coba baca Al-Ikhlas. Coba, Pegang. baca Al-Ikhlas. Baca Ikhlas yang benar. Dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, barakallahu fiik. Bonus nih Ibrahim nih ya. Itu nak, ambil nak. Masukin tes jangan lupa ya. Oke, syukron jazakumullah khairan, cukup ya. Tadi sudah berapa orang tuh total? 12 orang dapat 5.000 insya Allah. Ah, Semoga dan cukup Ibrahim. ya. Ibrahim, oh Dan Ibrahim. 10 orang, 13 orang berarti. Oke, cukup dari Ustaz. Saya Ya, syukur syukron Ustaz, jazakumullah jazakallah khairan. khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya, gantian sekarang sama Bapak ya. Udah kenal sama Bapak belum? Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina." Siapa yang kenal sama Bapak? Ah, kamu anak Bapak. Ah, siapa kenal Bapak nggak? Siapa nama Bapak?